Nah, materi kita kali ini yaitu tentang siapa bilang kita tidak bisa. Dalam hidup ini tentunya kita dihadapkan oleh banyak kejadian atau peristiwa. Bermacam-macam cara kita menyikapi setiap kejadian atau peristiwa tersebut. Kalau kejadian yang menimpa kita membuat kita senang, tentunya kita akan tertawa puas dan lepas. Tetapi sebaliknya, kalau peristiwa atau kejadian itu memilukan, tentunya kita akan menjadi bersedih. Yang perlu diingatkan adalah setiap orang akan berbeda atau belum tentu sama dengan menyikapi atau sesuatu kejadian atau peristiwa yang sama. Itulah sebabnya kita manusia sering dikatakan makhluk Tuhan yang unik dan menarik. Pernahkah Ananda tiba-tiba mengalami blank? Itu loh suatu kejadian. Misalkan Ananda tiba-tiba tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan semua terasa sulit, atau Ananda tiba-tiba dijewer oleh guru atau kepala sekolah karena atributnya tidak lengkap sehingga Ananda menjadi sangat malu di hadapan teman-teman Ananda. Atau Ananda merasa stres karena beban tugas yang menumpuk, atau Ananda terpaksa harus menjadi kutu buku semalam atau kebut dalam mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan besok paginya. Sering kita menganggap masalah-masalah yang kita alami disebabkan oleh kebodohan atau ketidakberdayaan kita. Padahal kebanyakan dari semua itu disebabkan oleh persepsi kita yang salah dalam merespon kejadian atau peristiwa. Sehingga persepsi yang buruk tidak menjadi self-identity kita, sehingga sering kita mengeluh dan berkeluh, aku bodoh, aku lemah, aku tidak bisa, dan sebagainya. Siapa bilang Ananda tidak bisa? Ungkapan inilah yang mestinya mulai ditanam pada diri kita, juga kita didengung-dengungkan kepada sesama teman. Kalau perlu, jadikan itu moto hidup kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kalau kita lihat secara statistik, jumlah kelompok usia remaja di negeri ini cukup besar, mencapai 29% dari total penduduk Indonesia. Angka ini memperlihatkan kalau remaja diberikan ruang dalam waktu mengembangkan potensi dirinya, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Jujur saja ya Ananda, selama ini kita banyak orang yang dengan sukarela membagi pemikirannya untuk kehidupan remaja dari waktu ke waktu, dan remaja menjadi kelompok yang selalu dikambing hitamkan dari berbagai persoalan. Banyak label atau cap diberikan kepada remaja, mungkin pembuat onar, generasi rusak, generasi penerus yang pemalas, dan seterusnya. Memang sih ada beberapa di antara kita yang terlanjur berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tetapi bukan berarti itu menjadi pembenaran bahwa semua remaja adalah kelompok yang selalu menjadi biang dari segala kerusakan. Padahal banyak juga yang justru memiliki kemampuan dan potensi yang membanggakan, tetapi tidak cukup terpublikasikan. Prestasi seolah-olah kewajiban yang harus kita realisasikan tanpa perlu mendapatkan imbalan. Siapapun kita, untuk tidak ingin dicap sebagai individu yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Itu hal yang manusiawi dan menjadi harapan semua orang. Tetapi tidak adilnya begitu banyak harapan yang dibebankan di pundak remaja. Sementara itu nyaris tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk menciptakan dunia yang layak bagi remaja untuk hidup, tumbuh, dan berkembangnya sesuai harapan. Contohnya, walaupun ada tidak banyak pusat informasi kesehatan reproduksi pada remaja yang bisa kita akses untuk mencari tahu perihal tumbuh kembang diri yang sangat kita butuhkan. Sementara itu di dunia luar sana dengan sangat garangnya selalu siap menyuguhkan informasi-informasi
yang belum tentu benar kepada kita dengan murah, mudah, dan menyenangkan. Nah, pendidikan seks seolah-olah menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya atau melebihi mungkin dalam kutip itu ya menyebut penyakit menular. Jika diberikan kepada remaja dianggap tabu, tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran, dan masih banyak alasan lain yang menentang hal itu dilakukan. Hingga kini masih saja banyak yang beranggapan bahwa pendidikan seks itu sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan hubungan seks. Di sisi lain, berbagai penelitian para ahli telah membuktikan bahwa hampir 90% remaja membutuhkan pendidikan mengenai tumbuh kembang dan seksualitas mereka. Bagi mereka yang mendapatkan pendidikan seks yang benar dan bertanggung jawab, lebih mudah memutuskan untuk menunda melakukan hubungan seks di masa remaja. Kita pasti bisa. Kita masih hidup di negeri yang tidak banyak orang berpihak kepada remaja, walau terikat dengan banyak konvensi maupun undang-undang seperti ICPD, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri antara lain dinyatakan bahwa remaja berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab mengenai tumbuh kembang dirinya sendiri. Kita nggak perlu ikut-ikutan mengeluh dan menuntut terus. Kita harus berjuang untuk kita dapat kita dan teman-teman yang lainnya. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, kalau kita kembali kepada semboyan di atas, siapa bilang kita tidak bisa? Banyak yang bisa kita lakukan. Apa itu? Mulai dari sekarang, kita atau Ananda secara bersama-sama bertekad menyatukan tujuan untuk membantu teman sebaya kita. Sudah tidak zamannya Allah lagi bermenung menunggu belas kasihan dari orang lain. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah. Kita yang sudah paham sedikit banyak tentang berbagai masalah HIV atau AIDS, kesehatan reproduksi, infeksi menular seksual, pengembangan diri, dan lain-lain, mulailah menyebarkan informasi-informasi tersebut kepada teman-teman sebaya Ananda. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan tersebut secara terus-menerus, dan bagi yang belum tahu banyak tentang masalah-masalah tersebut, melalui sekarang mengakses pengetahuan itu ke pusat-pusat informasi yang ada tepatnya di tempat tinggal kita, atau mungkin di sekolah bisa Anda tanyakan kepada guru BK atau kepada teacher. Oke, sekian materi dari teacher hari ini. Teacher sampaikan, teacher yakin Anda paham dengan materi kita hari ini. Siapa bilang kita tidak bisa? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.